Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali masuk di dalam persekutuan doa Kamis malam. Kita akan bersama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menaikkan beberapa pokok doa kita. Untuk mengawali kita, saya mengajak kita menaikkan syukur kita. Kita mengatakan bahwa berkat kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan syukur kita dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita jika kita masih ada sampai saat ini. Mari kita masuk di dalam doa sebelum lebih jauh kita memasuki perenungan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Hingga hari ini kami boleh ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, menyerahkan sepanjang persekutuan kami pada malam hari ini. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti di tempat masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh memberikan waktu kami, memberikan diri kami untuk masuk di dalam persekutuan kami, dan ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh berfokus di sana untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian, yaitu satu hal telah kuminta kepada Tuhan, untuk menikmati bait-Nya, kuasanya, kasih-Nya, dan firman-Nya.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita untuk kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Tolonglah setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami akan firman Tuhan yang kami renungkan, dan kami boleh menangkap akan apa yang ingin Tuhan sampaikan dan ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa."
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang bagus, yang baik, yaitu pengampunan yang memulihkan. Dalam bacaan yang sudah kita baca tadi dengan jelas di sini, Yesuslah yang mengampuni dosa orang-orang yang berdosa dan bahkan terlebih orang lumpuh yang membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Jika pernah kita melakukan satu kesalahan atau jika pernah kita menyakiti sesama kita dan kemudian orang tersebut yang merasa kita sakiti, yang merasa kita pernah berbuat salah kepada mereka, kemudian datang kepada kita dan mengatakan, "Saya mengampunimu" atau "Saya memaafkanmu." Kira-kira ketika orang tersebut memilih untuk mengampuni dan memaafkan kita, apakah yang kita atau Bapak Ibu rasakan? Apakah yang Bapak Ibu atau kita semua pikirkan? Saya menggambarkan mungkin perasaan kita akan seperti bara api yang disiram oleh air es begitu, ces begitu ya. Terasa segar, ada kelegaan begitu ya. Ada sukacita di dalam hati kita karena kesalahan kita dimaafkan, karena kita telah diampuni, dan ini akan membuat relasi kita bersama dengan sesama menjadi pulih kembali, menjadi relasi yang baik kembali. Nah, dari gambaran ini, jika pengampunan dari manusia saja membuat kita merasa lega, membuat merasa kita terbebas, apalagi pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Pengampunan yang berasal daripada Yesus Kristus yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita, dan bahkan membuat kita bersukacita. Sehingga pemulihan itu tidak hanya terjadi di dalam kerohanian kita, tetapi juga terjadi atas jasmani kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan kisah tentang seorang yang lumpuh dan digotong oleh 4 kerabatnya atau 4 rekannya yang memperhatikan dia, yang mengasihi dia. Di sini Yesus melihat iman serta keyakinan daripada orang-orang tersebut. Mereka yakin bahwa jika mereka bertemu dengan Yesus, maka orang lumpuh tersebut akan disembuhkan. Sehingga mereka berusaha dengan keras untuk menjumpai dan menemui Yesus. Nah, di dalam bagian ini yang menjadi fokus kita atau yang akan kita soroti adalah perkataan Yesus mengenai dosamu telah diampuni. Nah, kenapa ini menjadi fokus kita? Karena kita melihat di ayat yang selanjutnya ada beberapa ahli Taurat yang datang ke situ dan merasa bahwa hal ini menjadi kontroversi. Siapakah Yesus itu? Siapakah dia? Mengapa Yesus berhak mengampuni dosa atas manusia? Sehingga beberapa ahli Taurat yang datang ini memperguncingkan Yesus. Punya hak apa dia? Apakah orang ini menghujat Allah karena mengatakan kepada orang yang lumpuh itu dosamu sudah diampuni? Nah, dalam bagian ini mari bersama-sama kita akan belajar mengapa hal ini bisa terjadi. Bagian yang pertama yang menjadi perenungan kita yang ingin saya soroti dan ingin saya bagikan di dalam bagian ini ada 2 hal. Yang pertama adalah kita melihat daripada kisah seorang lumpuh dan 4 orang kerabatnya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua atau bahkan bagi setiap kita yang sedang mengalami sakit, kesembuhan itu adalah kebutuhan utama. Pulih daripada sakit kita itu adalah kebutuhan yang utama, keinginan dan juga menjadi kebutuhan. Tidak ada orang yang mau hidupnya terus sakit-sakitan. Tidak ada orang yang mau hidup terus di dalam kesakitannya. Orang ingin sembuh.
Orang ingin sehat, orang ingin melakukan aktivitasnya dengan normal, dengan baik begitu. Tetapi untuk mengalami kesembuhan, maka orang yang sedang sakit tersebut harus melakukan sesuatu. Jadi, orang yang sedang sakit yang ingin mendapat atau mengalami kesembuhan tidak bisa hanya berdiam diri atau tidak bisa hanya berdoa saja tetapi tidak melakukan usaha untuk mendapat kesehatan, untuk mendapat kesembuhan. Memang berdoa itu perlu. Berdoa itu penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan di dalam doa itu pun harus disertai dengan keyakinan, yaitu hati yang sepenuhnya percaya bahwa kuasa Tuhan pasti memulihkannya. Tetapi di samping berdoa itu pun harus ada hal yang kita lakukan. Jika orang sakit ingin sembuh, maka dia harus melakukan pengobatan. Dia harus melakukan perawatan, atau juga dia harus mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan sakit yang sedang dialaminya, supaya obat-obatan itu menolong tubuhnya untuk kembali sehat. Sehingga di dalam bagian ini harus ada sinergi iman, yaitu iman juga disertai dengan tindakan dan perbuatan. Seperti yang sering dikalimatkan begitu ya, ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan juga melakukan usaha begitu. Sehingga ada keseimbangan di dalamnya. Kita berdoa tetapi kita juga berusaha melakukan perawatan, kemudian melakukan check up, mengkonsumsi obat begitu supaya tubuh kita pun pulih kembali. Kita melihat di dalam bagian ini tentang rombongan yang membawa orang lumpuh ini, yaitu 4 orang disebutkan di sana. 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Di ayatnya yang kelima di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri melihat iman daripada mereka. Yesus sendiri memuji iman daripada mereka. Keempat orang ini yang sedang menggotong kerabatnya ini digambarkan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian, memiliki kasih kepada orang yang sedang lumpuh ini. Bahkan keempat orang penggotong ini pun juga memiliki keyakinan yang begitu teguh, yang yakin bahwa ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus, maka Yesus akan sanggup memulihkannya, akan sanggup menyembuhkannya. Nah, keyakinan 4 orang ini dibuktikan dari bagaimana mereka berusaha. Bayangkan menggotong tilam yang isinya adalah manusia itu cukup berat begitu ya. Apalagi dengan tantangan dia harus menghadapi banyak orang yang hadir pada saat itu. Dikatakan bahwa sudah sangat banyak orang sesak, tidak ada lagi tempat, apalagi di ambang pintu sudah tidak ada tempat. Mereka harus berusaha sedemikian rupa untuk menerobos gerombolan orang banyak itu dan berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini sampai kepada Yesus. Nah, dikatakan bahwa mereka lewat atas begitu ya, lewat atap. Dan di dalam bagian ini usaha dari setiap mereka ini membuktikan bahwa ada pengorbanan, ada kasih yang mereka tunjukkan. Sehingga baik orang lumpuh ataupun juga para penggotongnya itu punya keyakinan yang besar, punya iman yang besar kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita pun juga harus memiliki sinergi iman. Iman kita juga harus dinyatakan di dalam perbuatan dan di dalam tindakan. Ibaratnya kita yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan atau memulihkan keadaan kita atau memberkati kita. Tetapi jika tidak ada hal yang kita lakukan, tidak ada usaha dan perjuangan yang kita lakukan, bukankah ini sama dengan seperti yang dikatakan oleh Yakobus begitu ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi hal-hal seperti ini ketika kita meminta untuk Tuhan memberkati kita, ketika kita meminta Tuhan menyembuhkan kita, tapi kita tidak melakukan satu usaha untuk berusaha menjadi sembuh begitu, sama halnya dengan
kita hanya memperalat Tuhan begitu. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Kita hanya seperti menyuruh Tuhan begitu. Nah, dalam hal ini adalah hal yang harus kita soroti. Percaya kepada kuasa Tuhan artinya kita berserah. Berserah dengan penuh keyakinan, bukan pasrah. Kalau pasrah, kita tidak melakukan hal apa-apa, ya hanya berdiam diri menunggu apa yang terjadi. Tetapi berserah dengan penuh keyakinan di sini adalah kita berserah, tetapi kita juga tetap berjuang di dalam perjalanan hidup ini. Harus ada yang kita lakukan, iman harus dinyatakan begitu ya di dalam perbuatan kita. Sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada setiap umatnya jika kita mengikut Kristus, maka secara otomatis kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi terbebas dari masalah dan usaha lancar dan sebagainya. Justru ketika kita mengikut Tuhan, disitulah perjuangan kita seumur hidup. Untuk mengenal Tuhan adalah perjuangan seumur hidup. Untuk mengerjakan kehidupan sebagai seorang Kristen adalah perjuangan seumur hidup. Tetapi di balik perjuangan itu semua ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga salah jika ada orang yang punya pandangan bahwa seperti orang banyak itu yang datang kepada Yesus hanya untuk memuaskan kepentingannya, hanya untuk memuaskan keinginannya. Karena mengikut Yesus bukanlah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan kita, tetapi mengikut Tuhan adalah yang senantiasa menyatakan iman percaya kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun juga akan menceritakan dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka kita pun meneladankan daripada segala keteladanan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Harus ada sinergi iman, yaitu iman dinyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kita belajar dan melihat bahwa Yesus di sini memiliki otoritas yang tertinggi. Perkataan Yesus yang mengatakan dosamu telah diampuni, yang dianggap menjadi kontroversi bagi orang-orang ahli Taurat yang hadir pada saat itu, sebetulnya ini dipakai oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang yang hadir pada saat itu memahami dan mengerti. Karena tradisi orang Yahudi pada masa itu, jikalau ada orang yang sakit, pasti itu berasal daripada dosanya. Hasil daripada dosanya, maka dia menjadi sakit. Maka Yesus menggunakan bagian ini supaya memahami betapa pentingnya pengampunan dosa bagi seseorang, apalagi bagi orang-orang yang sakit. Supaya ketika orang yang sakit itu menerima pengampunan dosa, maka yang dipulihkan bukan hanya jasmaninya, tetapi juga kerohaniannya. Bukan hanya mengalami kesembuhan secara jasmani, tetapi juga mengalami kesembuhan secara kerohanian. Nah, di dalam bagian inilah Tuhan Yesus mau menyampaikan hal tersebut. Ketika seseorang diampuni dosanya, maka dirinya pun juga akan dipulihkan. Dirinya pun akan disegarkan begitu. Karena Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa daripada orang-orang berdosa. Para ahli Taurat yang berguncing tentang Yesus tidak memahami akan hal ini, tidak memahami bahwa Yesus satu-satunya putra Allah atau putra tunggal Allah memiliki otoritas tertinggi untuk memberikan kuasa pengampunan dan melakukan mukjizat bagi manusia. Sehingga sebelum orang lumpuh ini disembuhkan jasmaninya, terlebih dahulu kerohanian orang tersebut harus dibereskan. Supaya ketika misalkan nanti orang tersebut mengalami sakit, orang tidak akan lagi mengatakan orang ini pasti banyak dosanya. Orang ini pasti selalu berbuat dosa karena sering sakit-sakitan dan sering jatuh di dalam dosa. Sehingga sangat penting baginya untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Nah, jika hanya disembuhkan jasmaninya, maka orang tersebut kehidupannya
belum tentu berubah. Bisa jadi di tengah-tengah perjalanan kehidupannya dia akan kembali melakukan dosa. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus begitu memberikan pemahaman, pengajaran dan contoh yang baik sebelum seseorang menerima pemulihan jasmani daripada Tuhan. Rohaninya harus terlebih dahulu dibetulkan. Rohaninya harus terlebih dahulu dimenangkan, supaya ketika rohaninya disegarkan, ketika rohaninya disembuhkan, kehidupannya pun akan berubah. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang sama seperti dulu, tetapi dia akan menjadi orang yang baru, yang hidup takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan, dan tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian yang kedua ini kita melihat bahwa Tuhan begitu mengetahui kebutuhan saya dan kita semua. Tuhan begitu mengetahui kebutuhan setiap umat manusia, yaitu kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa daripada Allah. Karena pengampunan dosa yang daripada Allah ini memulihkan dan juga melayakkan setiap manusia untuk mendapat anugerah daripada Tuhan, yang seharusnya kita tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengetahui kebutuhan setiap kita, maka Tuhan mengampuni dosa kita dan menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Ketika kita mendapat berkat jasmani, kita mendapat kesembuhan, kita mendapat penyertaan, itu semua pun juga karena anugerah daripada Tuhan. Tetapi yang terlebih penting dari itu semua adalah mesti dibereskan dulu atau dihilangkan dulu penghalang kita yang menghalangi atau menghambat kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dosa. Dosa itu harus diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak ada lagi yang menghambat dan tidak ada lagi yang menghalangi kita bertemu dengan Allah dan memiliki relasi dengan Allah. Yesus adalah putra tunggal Allah, sehingga dia memiliki otoritas yang tinggi bagi umat manusia. Untuk itulah ia diutus ke dalam dunia. Dan untuk itulah ia datang bagi setiap orang yang membutuhkannya. Orang-orang berdosa, orang-orang yang diabaikan. Supaya setiap orang-orang ini percaya kepada Yesus dan mengikutinya serta menerima pengampunan dosa dan keselamatan daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini mengenai sinergi iman dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada setiap kita supaya sebagai umat Tuhan marilah kita senantiasa memiliki tindakan iman di dalam hidup ini. Seperti yang disampaikan Yakobus bahwa iman tanpa adanya perbuatan adalah iman yang mati. Sama halnya seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, begitu ya. Hanya berkata-kata saja tapi tidak ada tindakan dan perbuatan. Sehingga apa yang kita imani itulah yang harus kita nyatakan. Itulah yang harus kita tampilkan dan itulah yang harus kita lakukan. Karena sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, maka itulah yang harus dikerjakan dan itulah yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar, bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi juga pandai melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, marilah untuk menyatakan iman itu, kita juga menyaksikan Injil dan menyaksikan ketuhanan Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya kepadanya. Supaya banyak orang yang menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Karena kita meneladani kasih Tuhan, maka marilah kita juga mengasihi sesama kita dengan tidak membedakan apakah dia orang yang sehat ataukah dia orang yang sakit,
apakah dia orang yang kaya atau dia orang yang miskin. Karena kasih Allah tidak membedakan manusia. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, apakah dia kaya, apakah dia miskin. Selagi dia mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan, Allah mengasihi umat manusia. Dan karena kasih-Nya yang terbesar, Allah menganugerahkan Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagian yang pertama, mari setiap kita memiliki tindakan iman dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua yang menjadi perenungan kita saat ini adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus berotoritas atas kehidupan umat manusia. Karena kita percaya pada otoritas Tuhan, maka hal ini mengajarkan kita supaya kita memiliki ketundukan kepada kehendak Tuhan dan kepada pimpinannya. Sebab dialah Allah yang memerintah atas segala yang ada, dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang dipandang mustahil dan tidak mampu dikerjakan oleh manusia, tetapi Tuhan mampu menjadikannya. Jika kita percaya kepada otoritas Allah, maka kita akan belajar menjadi pribadi yang taat dan tunduk di dalam perintah dan kehendak Tuhan. Kita tidak akan lagi menjadi pribadi yang keras hati, tetapi kita akan menjadi pribadi yang lembut hatinya. Kita tidak lagi menjadi egois dan tidak lagi membesarkan keakuan di dalam diri, tetapi kita berpusat pada Kristus, yang merendahkan diri kita di bawah Kristus dan siap melakukan teladannya. Tetapi kita akan menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Sehingga inilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tunduk di bawah otoritas Tuhan. Bukan lagi di dalam otoritas diri kita, keakuan kita, keegoisan kita, tetapi kita belajar tunduk pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Yang terakhir yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah ketika kita memiliki tindakan iman dan percaya tunduk di dalam otoritas Tuhan, maka mari bersama-sama kita juga menghidupi pengampunan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Tuhan telah mengampuni kita dari segala dosa dan perbuatan dosa kita, dan dari dosa yang lama, supaya kita dilayakkan. Orang yang telah menerima anugerah pengampunan daripada Allah, hidupnya akan berubah. Hidupnya tidak lagi sama seperti dulu, tetapi hidupnya akan baru. Sebab dia begitu menghargai dan begitu bersyukur akan pengorbanan Tuhan yang dirasakan dalam kehidupannya. Dia akan menyadari bahwa betapa berharganya dan betapa mahalnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang dikerjakannya sekali seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Sehingga orang yang menghidupi pengampunan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan memberikan kehidupannya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Allah, dengan hidup tidak sembarangan dan tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang selalu berlandaskan firman Tuhan. Ketika kita menyadari betapa mahal pengorbanan daripada Tuhan, maka kita akan menjadikan hidup ini sebagai hidup yang penuh ucapan syukur dengan segala tindakan dan perbuatan kita. Hidup yang dipulihkan oleh Tuhan adalah hidup yang harus kembali diberikan kepada Tuhan, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena jikalau Tuhan saja memberikan yang terbaik kepada kita, maka kita pun juga harus mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Kalimat Yesus yang mengatakan dosamu telah diampuni, ini menandakan bahwa kita telah dilepaskan daripada hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung, tetapi dialah yang menanggung. Yang mengartikan juga bahwa kita dimenangkan dari dosa dan hidup kita dipulihkan. Sakit rohani kita disembuhkan, supaya jasmani kita juga mengalami kesembuhan dan kesegaran daripada anugerah Tuhan. Marilah hal ini menjadi tanda bagi saya dan juga kita semua, bahwa karena Tuhan mengampuni dosa saya,
maka saya pun juga harus mengampuni sesama yang bersalah kepada saya. Karena Tuhan telah menyembuhkan saya, maka saya juga harus membawa sesama saya kepada Yesus agar mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberkati saya dengan berkat yang tak terbatas, maka hidup saya pun juga harus menjadi berkat dan memberkati orang lain atau sesama saya. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang pengampunan Tuhan sekali lagi membawa kita kepada refleksi diri, bahwa marilah kita memahami bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap kita dan memulihkan kehidupan kita. Dari kehidupan yang sebelumnya sakit karena dosa, kemudian Tuhan sembuhkan menjadi kehidupan yang sehat di dalam Tuhan. Mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi akan kasih Tuhan dan pengampunannya, dengan selalu hidup setia, taat, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Saya akan mengajak kita masuk di dalam doa, dan kita akan bersama-sama berdoa supaya kiranya dalam kehidupan ini setiap kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama-sama kami baca dan boleh bersama-sama kami renungkan. Kami berdoa Bapa supaya di dalam kehidupan kami setiap jemaat Tuhan dimampukan untuk hidup meneladani Tuhan, tunduk di bawah otoritas Tuhan, dan memiliki kerendahan hati serta kerelaan hati untuk dibentuk. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami juga mampu mewartakan Injil-Mu, mampu menyaksikan Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami memiliki kerinduan supaya kiranya setiap keluarga kami, sesama kami, kerabat kami yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan melalui sikap hidup kami. Kami berdoa Bapa, berkatilah seluruh kehidupan kami supaya hidup kami pun juga boleh menjadi teladan yang baik, yang boleh juga menceritakan tentang kasih Kristus kepada setiap mereka, sehingga mereka yang belum percaya mengalami pemulihan dan menerima pengampunan dosa serta menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Mari kita memujikan pujian yang sungguh indah. Mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
Saat ini kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa kita. Mari bersama-sama kita sungguh-sungguh berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa, dan silakan Bapak Ibu jemaat sekalian pun juga turut berdoa dari tempat masing-masing. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk pergerakan vaksinasi di Indonesia. Berdoa supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik tanpa ada kendala, dan setiap masyarakat Indonesia sampai ke pelosok mendapat pelayanan vaksinasi, sebab masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan vaksinasi ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, membawa beberapa pokok doa kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus dilakukan. Kami berdoa terkhususnya untuk setiap pribadi yang telah menerima vaksinasi, supaya kiranya Tuhan menolong dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan setiap masyarakat yang telah menerima vaksinasi. Berdoa juga untuk pelaksanaan vaksinasi di beberapa daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan terkhususnya mungkin untuk daerah-daerah dan pelosok-pelosok yang belum menerima pelayanan vaksinasi. Kami berdoa untuk pemerintah setempat supaya kiranya Tuhan terus menolong pergerakan ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksinasi dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga untuk para tenaga medis yang juga bekerja di dalam bidang kesehatan, baik itu untuk merawat pasien yang terdampak COVID atau bahkan juga yang melaksanakan pelayanan vaksinasi ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, dan Tuhan jagai setiap mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pemulihan Indonesia, juga di beberapa negara lain yang masih terdampak COVID, yang mungkin juga mengalami mutasi-mutasi virus. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan menolong dan memulihkan bangsa kita Indonesia, bahkan juga beberapa negara di luar negeri yang masih dalam status berbahaya begitu ya. Masih banyak sekali kasus-kasus COVID yang harus ditangani. Kita berdoa untuk para dokter, tenaga medis, bahkan juga untuk relawan-relawan yang bekerja dan melayani di garis depan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami saat ini juga teringat untuk para hamba-Mu yang melayani di bidang kesehatan, baik itu untuk dokter, perawat, dan bahkan juga mungkin sukarelawan yang menyerahkan dirinya, memberikan waktunya untuk boleh menjadi relawan yang bekerja dan melayani di bidang kesehatan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jagai setiap mereka. Berdoa untuk pemulihan bangsa kami Indonesia dan juga beberapa negara di luar negeri yang masih terdampak oleh COVID. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran kepada setiap keluarga yang mendampingi anggota keluarga mereka yang terdampak. Tuhan berikan kekuatan kepada setiap mereka. Bahkan juga Tuhan berikan kesembuhan bagi pasien yang masih mengalami positif COVID. Kami juga berdoa untuk kesadaran masyarakat Indonesia atau bahkan juga masyarakat luar negeri, kesadaran akan menjaga kesehatan, akan menjaga mentaati protokol kesehatan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap bangsa dan negara kami, supaya setiap kami juga boleh menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan demi keselamatan keluarga kami, juga orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi. Kami berdoa kiranya pemulihan Tuhan terjadi atas Indonesia dan juga bagi negara-negara di luar Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk orang-orang percaya di Indonesia, bahkan juga orang-orang percaya di luar Indonesia. Terkhususnya kita berdoa bagi orang-orang percaya yang sedang berada di tempat yang kurang aman,
yang mungkin mengalami kesusahan, mungkin mengalami kesulitan, bahkan ada peperangan dan penindasan di sana. Kiranya Tuhan memperhatikan seruan setiap umatnya dan memberikan kekuatan supaya iman semakin diteguhkan dan dimurnikan. Kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami teringat untuk setiap orang-orang percaya, untuk saudara kami seiman yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar Indonesia. Terkhususnya bagi setiap mereka yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memperhatikan setiap seruan umat-Mu. Kami percaya Engkau memperhatikan kehidupan kami. Kami berdoa supaya kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang percaya, supaya di dalam penderitaan dan penindasan itu kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, dan kami tidak mudah menyangkali iman kami. Kami berdoa supaya kiranya kehadiran kami dan kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa. Panggilan menjadi pengikut Kristus adalah panggilan yang tidak mudah, di mana kami harus menyangkal diri dan memikul salib. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang setia kepadamu. Kami berdoa supaya orang-orang percaya baik di Indonesia dan di seluruh dunia ini boleh bangkit kembali dan kembali kepada panggilan hidupnya yang melayani Tuhan dan menyampaikan kabar berita Injil. Terima kasih Bapa. Tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk iman kerohanian dari jemaat GKKAI Sidoarjo, supaya setiap jemaat kembali memiliki kerinduan untuk beribadah, bersekutu, dan melayani. Supaya jemaat juga kembali pada panggilannya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, supaya terang itu kembali bersinar di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk iman kerohanian setiap jemaat GKKAI Sidoarjo. Tuhan, pada malam hari ini kami juga teringat untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bersyukur Tuhan menempatkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan bersekutu. Menghadapi tantangan yang sama, kami berdoa supaya kiranya semangat kami untuk bersekutu, untuk beribadah, bahkan untuk melayani tidak surut dan tidak terhapus oleh karena kesusahan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa supaya di dalam situasi yang seperti saat ini, justru kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru kami semakin rindu datang kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga mampu membangkitkan semangat persekutuan dan peribadatan di dalam pribadi setiap kami, bahkan juga di dalam keluarga kami. Supaya kami kembali kepada panggilan kami yang dipanggil untuk menjadi terang, yang memancarkan terang Tuhan bagi sesama kami. Tolonglah setiap kami Bapa. Bahkan juga mungkin di antara setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan sulit, memiliki pergumulan di dalam pekerjaan, perekonomian, kesehatan, dan bahkan rumah tangga, kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami pun juga tetap mampu memancarkan kasih dan teladan Tuhan sekalipun kami menghadapi kesulitan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami bukan hanya dengan berkat-berkat yang dapat kami lihat, karena berkat Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini di dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan hari ini, sekali lagi saya mengajak kita pujian untuk menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan sepanjang persekutuan kita. Kita pujikan terima kasih Yesus di bagian refnya saja.
Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu sepanjang persekutuan kami. Selepas daripada persekutuan ini, kami berdoa supaya setiap kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.